dinasti yang hanya Indonesia yang ingin mengisi pejabat dan keluarganya. Bupati Selatan nonaktif terlihat mengakui adanya tradisi menyebut uang susulan dalam jual beli jabatan Gubernur Kabupaten Selatan, Jawa Tengah. Petang menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron saat diperiksa sebagai tersangka kasus jual beli jabatan di Polda Jawa Timur. Integritas merupakan fondasi utama dalam menjaga marwah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Sebagai institusi yang memegang amanah besar dalam mengelola pembinaan, pengamanan, serta pelayanan bagi warga binaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia, Ditjenpas harus selalu mengedepankan profesionalitas, etika, dan kedisiplinan yang tinggi. Kepercayaan publik terhadap pemasyarakatan hanya dapat dipertahankan apabila seluruh pegawai bekerja dengan integritas dan menjunjung tinggi nilai moral. Integritas merupakan fondasi utama dalam wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membawahi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang di dalamnya terdapat beberapa subdirektorat, salah satunya Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal. Berdasarkan Permenimipas Nomor 1 Tahun 2024, Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi pencegahan, pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan kepatuhan internal. Pencegahan menjadi salah satu langkah awal untuk meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan di lingkungan pemasyarakatan. Dalam konteks pemasyarakatan itu sendiri, penolakan gratifikasi sangat mendasar, mengingat interaksi antara petugas dan warga binaan sangat intens dan rawan konflik kepentingan. Pencegahan juga diwujudkan melalui komitmen untuk bekerja dengan baik dan profesional. Insan pemasyarakatan dihadapkan pada tugas yang kompleks, seperti pengawasan blok hunian, pembinaan kepribadian dan kemandirian, layanan kesehatan, pengelolaan integrasi, dan interaksi langsung. Seluruh proses harus dijalankan sesuai SOP, kode etik, dan prinsip pemasyarakatan. Profesionalitas petugas sangat menentukan stabilitas keamanan dan keberhasilan program pembinaan. Petugas dituntut untuk bertindak objektif, transparan, tidak diskriminatif, serta mampu menjaga rahasia jabatan. Ketika profesionalitas dijunjung tinggi, celah penyimpangan akan tertutup dan kualitas layanan pemasyarakatan dapat terus meningkat. Selain anti gratifikasi, pencegahan juga dilaksanakan melalui kedisiplinan apel dan upacara merupakan bagian dari nilai-nilai kepatuhan yang wajib dijaga oleh setiap petugas. Apel bukan sekadar formalitas, tetapi sarana koordinasi, pengecekan kesiapan, penyampaian arahan keamanan, serta penguatan mental bertugas. Kedisiplinan dalam mengikuti apel menunjukkan komitmen dan rasa tanggung jawab seorang petugas pemasyarakatan. Begitu pula dengan upacara, yang menanamkan nilai loyalitas, nasionalisme, serta kebanggaan dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Kepatuhan terhadap apel dan upacara adalah indikator utama perilaku disiplin yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelaksanaan tugas harian di lapangan. Pada Direktorat Kepatuhan Internal terdapat Klinik Patnal yang membantu dalam menjaga integritas kepegawaian. Klinik Patnal merupakan wadah konsultasi dan pendampingan bagi petugas dalam memahami aturan, etika, serta standar perilaku yang harus dijalankan dengan efektif dan berkelanjutan di dalam organisasi. Melalui Klinik Patnal, petugas dapat berkonsultasi tentang dilematis kerja, memahami risiko pelanggaran,
serta mendapatkan bimbingan agar tetap berada pada koridor kepatuhan. Klinik Patnal berperan sebagai early warning system, memberikan edukasi etika kerja, mendorong budaya kepatuhan, serta membantu petugas menyelesaikan persoalan sebelum berkembang menjadi pelanggaran disiplin. Program ini merupakan langkah strategis Ditjen Pemasyarakatan dalam memperkuat integritas melalui pendekatan pengawasan yang humanis dan edukatif. Sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan, Ditjen Pemasyarakatan juga melaksanakan investigasi secara profesional. Investigasi dilakukan dengan mengumpulkan fakta dan informasi secara mendalam, memverifikasi laporan, mengidentifikasi saksi, serta mengamankan bukti yang relevan. Investigasi yang akurat dan objektif penting untuk menghindari fitnah serta memastikan bahwa setiap laporan pelanggaran didasarkan pada fakta, bukan asumsi. Investigasi yang kuat akan memperkuat proses pemeriksaan dan sidang kode etik, sehingga menghasilkan keputusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya berfokus pada pencegahan dan penindakan, Ditjen Pemasyarakatan tetap menjadikan pembinaan mental sebagai aspek utama dalam penguatan SDM pemasyarakatan. Pembinaan mental dilakukan untuk memastikan petugas memiliki ketahanan moral dan psikologis dalam menjalankan tugas yang sangat menantang. Kegiatan pembinaan mental mencakup ceramah rohani, pelatihan integritas, penguatan karakter, bimbingan nilai Pancasila, serta kegiatan refleksi. Melalui pembinaan mental, petugas diingatkan kembali bahwa tugas pemasyarakatan bukan hanya tugas administratif, tetapi juga tugas kemanusiaan, tugas pembinaan, dan tugas menjaga kehormatan negara. Pembinaan mental membantu petugas tetap stabil, berhati-hati dalam bertindak, dan berkomitmen tinggi terhadap nilai etika. Beberapa pendapat mengenai pembentukan klinik Patnal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiati Nise, Kepala Lapas Perempuan kelas 2B Yogyakarta, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan aksi perubahan klinik kepatuhan internal yang digagas oleh Ibu Wahyu Andayati. Aksi perubahan ini merupakan sebuah model inovasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen kepatuhan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Semoga aksi perubahan ini dapat hadir, memberikan manfaat nyata, serta memastikan layanan konsultasi dan advokasi terkait kepatuhan internal dapat berjalan dengan maksimal. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristiana Hambawani, Kabaktum Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Yogyakarta, mendukung penuh aksi perubahan yang disusun oleh Saudara Wahyu Andayati yang berjudul Klinik Kepatuhan Internal sebagai model peningkatan pengelolaan manajemen Patnal pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Ferry Hermawan, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Papua, menyatakan dengan ini mendukung aksi perubahan Ibu Wahyu Andayati terkait klinik kepatuhan internal sebagai model peningkatan pengelolaan manajemen pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sangat mendukung sekali karena klinik itu berguna bagi kita di daerah dan akan selalu mendukung aksi perubahan tersebut. Selamat dengan aksi perubahan tersebut. Demikian, terima kasih. Saya Soibur Rahman, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya, mendukung aksi perubahan klinik kepatuhan internal sebagai model peningkatan pengelolaan manajemen kepatuhan internal pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai langkah untuk penguatan institusi dan pembudayaan nilai-nilai integritas di seluruh satuan kerja pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Sukses! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menyampaikan hal yang sangat fundamental dalam organisasi, kepatuhan.
Dalam setiap struktur layanan publik, kepatuhan bukan hanya soal aturan, bukan sekedar dokumen SOP, dan bukan hanya mekanisme pengawasan. Kepatuhan adalah budaya, kepatuhan adalah karakter, kepatuhan adalah jati diri organisasi. Dan disinilah klinik kepatuhan internal memiliki peran yang sangat penting. Klinik kepatuhan bukan ruang untuk menghukum, tetapi ruang untuk memulihkan. Bukan ruang untuk menunjuk kesalahan, tetapi ruang untuk membantu pegawai kembali ke jalur yang benar. Klinik ini adalah tempat di mana kita diberi kesempatan untuk memahami akar masalah, melihat diri dengan jujur, dan memperbaiki sikap serta pola kerja yang mungkin selama ini terabaikan. Klinik kepatuhan internal hadir untuk memberikan itu. Ia adalah safety net moral bagi seluruh pegawai, agar siapapun yang goyah tidak dibiarkan jatuh, tapi dituntun kembali, dibimbing ulang, dan dibangkitkan integritasnya. Dengan klinik kepatuhan, pegawai tidak hanya dipaksa patuh, tetapi dipahamkan, dikuatkan, dan dibantu menemukan kembali kebanggaan dalam pekerjaannya. Dalam klinik kepatuhan internal ini, yang penting adalah klinik ini adalah investasi moral jangka panjang, sebuah langkah strategis untuk memastikan bahwa pemasyarakatan tidak hanya menjadi organisasi yang kuat secara sistem, tetapi juga kuat secara etika, kuat secara karakter, dan kuat secara nilai. Saya sangat mendukung keberlanjutan dan pengembangan klinik kepatuhan internal ini, karena jika kita ingin membangun pemasyarakatan yang bersih, profesional, dan berintegritas, maka kita harus mulai dari akarnya, yaitu manusia di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nawanisya Maura Lodi Hapsari dan rekan saya Aulia Febrianti, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang saat ini melaksanakan magang di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, khususnya pada Direktorat Kepatuhan Internal. Setelah kurang lebih 3 bulan berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kami melihat bahwa menjaga integritas pegawai itu tidak dapat hanya mengandalkan pengawasan formal. Jadi menurut kami diperlukan sistem yang mampu mendeteksi risiko sejak dini sekaligus dapat menyediakan ruang pemulihan yang layak bagi pegawai. Karena itulah pembangunan klinik kepatuhan internal ini menjadi sangat penting. Karena di satu sisi, Early Warning System atau EWS berperan dalam membaca gejala awal potensi pelanggaran sehingga organisasi dapat tetap stabil dan fungsional. Nah, setiap indikasi ini dapat diidentifikasi lebih cepat sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang berdampak besar. Di sisi lain, ketika pelanggaran terjadi, penanganan tidak boleh berhenti pada sanksi saja. Program pembinaan mental terpadu memberikan kesempatan bagi pegawai untuk memperbaiki diri melalui konseling, penguatan nilai integritas, dan pendampingan psikologis. Pendekatan ini bukan hanya bersifat korektif, tetapi juga restoratif. Klinik kepatuhan internal mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut, pencegahan dan pemulihan dalam mekanisme yang lebih sistematif, terjamin kerahasiaannya, dan tetap manusiawi. Maka dari itu, menurut kami, klinik kepatuhan internal sangat penting karena menjadi fondasi penguatan integritas pegawai, ruang edukasi yang berkelanjutan, sarana konsultasi yang aman dan profesional, serta instrumen nyata untuk mendorong organisasi yang akuntabel dan bebas dari pelanggaran. Menurut kami, inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk membangun budaya kerja yang lebih sehat, transparan, dan berintegritas di seluruh jajaran pemasyarakatan. Dengan adanya klinik ini, upaya menjaga integritas tidak lagi bersifat reaktif, tetapi menjadi budaya yang terus ditanamkan, diperbaiki, dan dijaga bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga upaya pembangunan klinik kepatuhan internal ini membawa manfaat besar bagi penguatan integritas di lingkungan pemasyarakatan. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Nama Budaya, salam kebajikan. Melalui bimbingan dan edukasi klinik kepatuhan internal ini, saya mendapatkan pemahaman yang lebih
detail dan lebih jelas terkait gratifikasi serta pungli, di mana penjelasannya sangat sistematis sekali, mudah saya pahami, dan sangat relevan dengan kehidupan saya sehari-hari. Kemudian program ini sangat tepat dan benar-benar membantu saya dalam bekerja secara lebih transparan lagi, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.